Selamat pagi semuanya. Kok kayak pada serius banget sih? Ada apa nih? Wah, selamat pagi Mbak Pelakor. Aduh, hebat ya aktingnya selama ini. Dulu pura-pura jadi korban yang paling tersakiti se-Indonesia Raya. Sekarang malah jadi pencuri suami orang. Maksud kamu apa ya? Jaga ya mulut kamu. Gak usah pura-pura amnesia deh, Tiff. Nih, lihat istri. Justin, jadi begini kelakuan kamu di belakang aku. Pura-pura kerja lembur ternyata malah mesra-mesraan sama cewek lain sampai ke hotel. Tiffany, kamu ngapain di sini? Matiin nggak kamera kamu? Jangan kekanak-kanakan deh. Justin, ini cewek kampungan siapa sih? Merusak suasana banget deh. 5 tahun kita merintis dari nol, Justin. Kita udah nabung buat nikah. Semua tabungan nikah kita pun kamu yang pegang. Tega kamu hianatin aku demi cewek ini. Alah, merintis apaan? Aku udah bosen hidup melarat sama kamu, Tiffany. Mending kamu pulang deh. Gak usah bikin malu di pantauan begini. Sangar kamu, Justin. Video rekaman ini gak bakal aku hapus. Kamu bakal nyesel udah hancurin hidup aku. Mbak, lihat ini. Tega banget Justin selingkuh di belakang aku. Ini bukti rekaman video dia jalan sama cewek lain masuk hotel. Hah? Serius Justin selingkuh? Padahal 5 tahun kita merintis dari nol, nyiapin uang tabungan buat nikah, tapi dia malah selingkuh. Justin jahat banget, Mbak. Astaga, Justin benar-benar keterlaluan. Aku udah sia-siain waktu selama 5 tahun cuma buat cowok brengsek. Aku benci sama dia, aku benci. Aku yakin kamu bisa ngelewatin masalah ini. Kamu gak boleh kalah sama keadaan. Mending bukti rekaman video ini kamu unggah sekarang ke medsos, biar viral sekalian dan jadi bahasan setimpal buat perselingkuhan dia. Bukti perselingkuhan kayak begini bahasanya rame, biar dia dihakimi netizen. Kamu benar, Mbak, aku udah dibegoin. Jadi aku gak sudi kalau cuma diem doang. Aku bakal upload rekaman video ini sekarang juga ke medsos biar semua orang tahu kelakuan bustus si Justin. Kamu harus ngerasain penderitaan yang aku rasain juga. Nah, begitu dong, biar hancur sekalian reputasi dia. Oh my god, videonya beneran viral. Orang-orang banyak yang hujat Justin. Cuma brengsek dan gak tahu diri kayak begitu. Pasti bakal dapat karma yang setimpal. Seluruh Indonesia sekarang bela kamu kok. Terima kasih banyak ya ibu-ibu. Alhamdulillah sekarang saya udah ngerasa lega banget. Dan kejadian itu benar-benar bikin saya ngerti kalau bukan yang terbaik pasti dikasih petunjuk sama yang di atas. Tiffany, kamu apa-apaan sih upload video kemarin di sosmed? Kamu sengaja mau hancurin nama baik dan jatuhin harga diri aku, ha? Muka aku udah terpampang di mana-mana. Kenapa Justin? Takut pas aku mergokin kamu selingkuh di hotel itu kan kamu bangga banget sampai gak ngerasa bersalah sedikit pun. Sekarang rasain akibat dari perlakuan busuk kamu sendiri. Hapus nggak video itu sekarang? Gara-gara kamu aku dipecat dari tempat kerja dan dihujat satu Indonesia. Dasar cewek jahat. Ini dia nih cowok yang viral karena selingkuh itu. Dasar cowok gak tahu malu. Udah salah malah maki-maki mbaknya. Muka tembok udah viral masih berani nongol. Bukannya minta maaf malah gak tahu diri. Enggak, ini nggak seperti yang kalian pikirkan. Kurang ajar kamu, Tiffany. Mending kamu pergi Justin daripada teriakin tukang selingkuh sama orang-orang di sini. Kamu ingat gak sih berita viral 5 tahun lalu? Cewek yang ngebongkar bukti perselingkuhan tunangannya di hotel sampai viral banget itu. Nah, itu Mbak Tiffany loh. Sekarang sukses banget jadi manajer di sini. Oh ya? Beda banget tampilannya sekarang. Glamor banget. Pasti dia punya trauma deh. Secara kan udah pacaran 5 tahun. Ujung-ujungnya malah diselingkuhin. Permisi Tiffany, lagi sibuk banget ya? Pak Tommy, enggak kok Pak, cuma merapikan proposal klien untuk besok. Jangan terlalu formal, kalau di luar rapat, panggil Tommy aja. Oh iya, nanti malam ada waktu nggak? Saya mau ajak kamu makan malam buat bahas proyek baru. Boleh Pak.
Mas Tommy, nanti kabarin aja ya lokasinya. Duh, kok tumben banget ya Pak Tommy ngajak meeting di luar. Apalagi sambil makan malam. Kok jadi deg-degan gini ya? Kamu kenapa? Kok malah bengong? Enggak kok, nggak apa-apa. Hehe. Mas Tommy, maaf ya sebelumnya. Kenapa ya Mas Tommy ngajak meeting di tempat kayak begini dan cuma berdua sama aku? Karyawan yang lain kok nggak dilibatin buat bahas proyek? Sebenarnya saya sengaja nggak ngajak karyawan lain, Tiffany, karena malam ini kita nggak bakal bahas soal kerjaan atau proyek kantor sama sekali. Ini murni cuma makan malam biasa antara saya dan kamu. Loh, bukannya tadi di kantor Mas Tommy bilang mau bahas proposal klien ya? Kalau cuma mau makan malam berdua, aku jadi nggak enak sama yang lain, Mas. Kamu nggak perlu merasa nggak enak. Jujur ya, Tiffany, dari awal kamu masuk perusahaan ini, saya udah kagum banget sama kamu. Kamu itu bukan cuma cantik dan anggun, tapi cara bicara dan pembawaan kamu bikin saya ngerasa nyaman banget kalau ngobrol. Mas Tommy, tolong jangan bercanda ya. Aku jadi takut dan khawatir kalau Mas Tommy bersikap kayak gini ke aku. Apalagi Mas Tommy kan atasan aku dan udah berkeluarga. Saya nggak bercanda, Tiffany. Rumah tangga saya sama Sheila, istri saya, udah lama jenuh dan nampak. Kami cuma bertahan demi status sosial di luar. Hubungan kami udah dingin banget. Dan sebentar lagi juga bakal urus perceraian. Kamu tahu nggak, akhir-akhir ini cuma kamu yang bisa bikin saya ngerasa dihargai sebagai lelaki. Tapi Mas, Mbak Sheila itu istri sama Mas Tommy. Aku takut banget kalau nanti ada orang yang tahu. Aku pernah merasakan sakitnya diselingkuhin, Mas. Aku nggak mau jadi orang jahat. Kamu nggak jahat, Tiffany. Kamu itu penyelamat hidup saya. Rumah tangga saya sama Sheila itu udah mati sebelum saya kenal kamu. Sheila nggak pernah ngertiin saya kayak kamu. Percaya sama saya bakal selesain semuanya sama Sheila demi kamu. Makasih ya Mas, baru kali ini aku ngerasa dilindungi lagi setelah kejadian kelam beberapa tahun lalu. Jadi kamu mau kan kalau kita pacaran? Mas, bisa kamu jelasin ini foto apa? Temen aku mergokin kamu mesra-mesraan sama cewek lain di mall. Dan pas aku cek HP kamu, ternyata kamu punya hubungan gelap sama cewek lain. Ya siapa Mas? Tolong jujur sekarang juga. Karena kamu udah tahu, jadi aku nggak perlu nutup-nutupin lagi, Sheila. Iya, cewek itu Tiffany. Aku lagi deket sama dia dan udah nyaman dari lama. Kamu sadar nggak apa yang kamu perbuat? Kita udah bertahun-tahun bangun rumah tangga ini, Mas. Tega kamu hancurin semuanya cuma demi perempuan itu. Rumah tangga kita dari dulu udah dingin dan hampa, Sheila. Aku udah jenuh sama kamu. Aku udah nggak mau lagi mempertahankan rumah tangga ini. Mas, aku masih coba tahan rasa sakit ini demi keluarga kita. Tolong, aku minta kamu tinggalin selingkuhan kamu itu sekarang juga. Kita perbaiki hubungan kita. Tapi kalau kamu nolak, aku gak akan ragu buat buka semua aib perselingkuhan kamu ke publik. Mau buka aib? Silahkan. Kamu pikir aku takut sama ancaman kamu, ha? Aku gak peduli. Kurang ajar kamu, Tommy. Kamu pikir kamu bisa main-main? Kamu sama wanita itu harus ngerasain balasan dari perbuatan kalian. Biar viral sekalian dan hancur reputasi kalian. Selamat pagi semuanya. Kok kayak pada serius banget sih? Ada apa nih? Wah, selamat pagi Mbak Pelakor. Aduh, hebat ya aktingnya selama ini. Dulu pura-pura jadi korban yang paling tersakiti se-Indonesia Raya. Sekarang malah jadi pencuri suami orang. Maksud kamu apa ya? Jaga ya mulut kamu. Gak usah pura-pura amnesia deh, Tiff. Nih, lihat istri sahnya Pak Tommy ngebongkar semua bukti perselingkuhan kalian di Twitter sama Instagram. Ada foto mesra kamu sama Pak Tommy di mall, sampai rekaman chat menjijikan kalian. Nama kamu trending nomor 1 se-Indonesia sekarang. Enggak, ini nggak benar. Ini pasti ada salah paham. Salah paham gimana? Itu muka kamu terpapang jelas kok. Dasar cewek gatel. Dulu dikasihani netizen, sekarang kelakuannya lebih hina dari sampah. Aku harus kasih tahu Mas Tommy. Dia harus ngelakuin sesuatu biar orang-orang nggak nuduh aku pelakor. Tiffany, skandal perselingkuhan kamu sama Pak Tommy udah ngerusak reputasi perusahaan kita secara luas. Klien-klien besar menarik diri hari ini juga. Keputusan manajemen sudah bulat, kamu dipecat secara tidak hormat. Bu, tolong jangan pecat saya.
Mas Tommy tolong bilang mas, jelasin ke HRD kalau kamu yang ngejar-ngejar aku. Kamu yang janjiin aku buat cerain istri kamu itu kan. Kenapa kamu diem aja mas? Cepet jelasin semuanya di sini. Cukup Tiffany, jangan bawa-bawa saya dalam kesalahan kamu. Saya ini hilaf dan digoda sama kamu. Saya udah minta maaf sama istri saya, Sheila, dan saya bakal kembali merangkul keluarga saya. Jadi tolong jangan ganggu kehidupan saya lagi. Bohong, kamu penakut mas. Kamu pria pengecut. Setelah aku makan janji manis kamu sendiri, sekarang kamu lemparkan semua kesalahannya ke aku. Najis kamu. Tiffany, silakan rapikan barang-barang kamu yang ada di sini dan tolong segera angkat kaki dari kantor ini sekarang juga. Mas ayo dong, lakuin pembelaan. Aku gak mau kehilangan pekerjaan ini. Aku gak tahu harus nyari kerja kemana lagi karena aku udah viral dan dicap pelakor sama semua orang. Silakan keluar dari ruangan ini atau saya panggil security buat ngusir kamu, Tiffany. Kamu jahat, kamu benar-benar hancurin hidup aku. Ya jujur, saya nggak kaget. Ya pas denger berita Tiffany jadi pelakor. Dulu 5 tahun lalu dia bikin narasi soal saya cowok paling jahat sedunia. Sampai karir saya hancur. Ternyata watak dasarnya Tiffany itu suka merusak dan caper, alias cari perhatian. Lihat kan mas, bahkan mantan tunangannya dulu ikut angkat bicara memanfaatkan kepopuleran perselingkuhan kalian. Seluruh Indonesia sekarang tahu betapa busuknya kamu dan perempuan simpananmu itu. Sheila, tolong ampunin aku. Aku ngaku aku salah banget. Aku benar-benar hilaf. Aku nggak ada rasa apa-apa sama dia. Tolong jangan gugat cerai aku. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku nggak mau nama baik keluarga besar kita tercemar. Kamu pikir dengan berlutut begini rasa sakit aku bakal hilang? Mending kamu keluar dari rumah saya sekarang juga. Baju-baju kamu udah saya kemas di dalam koper itu. Jadi silahkan angkat kaki dari rumah ini dan jangan pernah balik lagi. Tommy bener-bener keterlaluan, dasar cowok brengsek. Tega-teganya dia nipu aku dan cuci tangan gitu aja di depan HRD. Gara-gara dia aku dipecat dan kehilangan kerjaan. Sekarang nyari kerjaan baru susah setengah mati gara-gara mukaku viral di mana-mana. Terpaksa deh aku harus hidup hemat sampai dapat kerjaan baru lagi. Mbak, coba lihat cewek yang lagi makan itu. Itu kan pelakor yang lagi viral. Cewek yang ngerebut suami orang, padahal dulunya pura-pura jadi korban tersakiti. Wah, iya bener. Oh my god, pelakor viral itu ternyata lagi berlalu lalang sendirian. Dulu gayanya glamor banget kerja kantoran. Sekarang merana banget sampai makan di pinggir jalan. Kamu apa-apaan sih? Matiin gak HP kamu? Jangan sembarangan ya rekam-rekam orang lain lagi makan. Jaga sopan santun kamu. Lah kenapa takut direkam mbak? Kan emang mukamu udah terpampang nyata di seluruh medsos. Dasar cewek gatel, udah salah, malah galak. Gimana deh rasanya jadi orang yang sukses merusak rumah tangga orang? Pasti sekarang hidupnya gak bahagia ya. Ini uangnya, kembaliannya ambil aja. TikTok sama Instagram aku nggak berhenti-berhenti diserbu netizen. Mereka caci aku terus, mental aku bener-bener hancur. Tiffany, keluar kamu. Gara-gara kamu viral jadi pelakor, kontrakan saya jadi diserbu wartawan sama orang-orang luar. Saya nggak mau ya tempat saya jadi sarang maksiat. Besok pagi kamu harus angkat kaki dari sini. Ampun, tolong berhenti sebut aku pelakor. Aku nggak mau viral karena jadi pelakor. Maafin aku. Dulu aku dihancurkan oleh perselingkuhan, tapi kenapa sekarang aku malah jadi monster yang menoreh luka yang sama ke wanita lain? Trauma masa laluku gak pernah bisa jadi pembenaran buat ngerusak rumah tangga Sheila. Aku salah besar, aku benar-benar bersalah. Mbak Sheila, aku gak akan membela diri di medsos atau menyalahkan Tommy. Biarlah semua hukuman sosial ini aku tanggung. Ini surat permohonan maafku untuk Mbak Sheila. Paket dokumen penting atas nama Ibu Sheila. Tidak ada nama pengirimnya, Bu. Cuma tulisan untuk Mbak Sheila. Terima kasih, Pak. Mbak Sheila, saya tidak menulis ini untuk meminta Mbak memaafkan saya atas pembelaan diri saya. Saya sadar sepenuhnya bahwa rasa sakit dan trauma yang saya berikan pada Mbak Sheila adalah kesalahan fatal yang tidak bisa dihapus. Saya terbuai oleh ego dan luka masa lalu saya hingga menjadi manusia yang begitu jahat. Saya telah memutuskan mundur sepenuhnya, memutus akses dari Tommy, dan menerima seluruh konsekuensi pemecatan serta hujatan publik. Mohon maafkan saya yang telah merusak perdamaian rumah tangga Mbak Sheila.
Setidaknya kamu punya keberanian buat mengakui kesalahan tanpa membalas kebohongan baru, Tiffany. Mbak Tiffany, timunnya setengah kilo ya. Oke Bu, sebentar ya, saya timbang dulu. Mbak Tiffany ini rajin banget ya, masih muda, tapi betahnya jualan sayur di pasar begini. Gak mau merantau ke kota besar cari kerjaan kantoran, Mbak? Enggak Bu, di sini adem dan tenang. Saya lebih suka hidup sederhana begini. Yang penting rezekinya halal dan hatinya tenang. Ini timunnya Bu, totalnya Rp8.000 ya. Ini uangnya, makasih ya. Saya doakan Mbak Tiffany cepet dapet jodoh biar ada yang nafkain. Aku kehilangan popularitas, jabatan, dan nama baik di mata orang-orang. Tapi di tempat sederhana ini, aku menemukan diriku yang jauh lebih tenang. Aku bakal terus berusaha buat nyembuhin luka di diri aku. Pokoknya aku hidup tenang menerima seluruh takdirku.